Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Mengenakan setelan jas hitam dengan rambut panjangnya yang terikat, aktris Raline Shah kemarin resmi dilantik sebagai staf khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi di bawah kepemimpinan Mutia Hafid. Usai dilantik di depan juru-warta, Raline mengaku tak pernah terpikirkan akan masuk ke pemerintahan di bawah naungan Komdigi. Namun ia mengakui menerima tawaran tersebut setelah melalui diskusi panjang dengan Menteri Komdigi Mutia Hafid. Hari ini kita baru pelantikan, saya hanya mau bilang mohon supportnya. Sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan. Malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada. Tapi ternyata ditujuk dan diberi amanah ini dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya mempunyai kapabilitas di sini dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Ibu Raline Rahmatsyah sebagai staf khusus bidang kemitraan global dan edukasi digital. Kehadiran para staf khusus ini juga kita harapkan dapat melengkapi kekuatan dari kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Mutia Hafid sendiri menepis anggapan jika dirinya mendapuk Raline Shah hanya karena pamor keartisannya di layar lebar sebagai salah satu aktris top tanah air. Tapi menteri yang mengawali karir sebagai news anchor ini mengaku memilih Raline karena aktris kelahiran 4 Maret 1985 ini dianggap punya jaringan global yang baik. Ibu Raline bukan dipilih karena Ibu Raline adalah selebriti. Ibu Raline dipilih karena Ibu Raline adalah pekerja seni. Kami perlu perspektif orang seni tentu untuk mewarnai kementerian ini. Ibu Raline juga dipilih karena memiliki jaringan global yang cukup baik. Setelah kemarin resmi dilantik, Raline mengaku sudah mempersiapkan program kemitraan dengan negara lainnya, salah satunya Singapura dan India. Lantas program kemitraan semacam apa yang sudah disiapkan pemain film Surga yang Tak Dirindukan ini? Tapi yang pasti sudah ada beberapa program ke luar negeri untuk membicarakan kemitraan dengan perusahaan swasta di luar negeri dan juga beberapa pemerintahan seperti Singapura dan India. Raline Shah tercatat sebagai lulusan sarjana di National University of Singapore. Di kampus inilah ia mendalami ilmu politik dan menerima gelar sarjana dalam ilmu politik dan media baru dan komunikasi pada tahun 2007 lalu. Semasa di perguruan tinggi, Raline pernah menjadi vokalis untuk klub jazz and US dan tampil 2 kali di Singapore International Festival of Art. Bahkan Raline dikenal punya kedekatan dengan tokoh-tokoh atau artis Hollywood sekaliber, bintang film Spider-Man, Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, hingga aktor kawakan sekaliber Brad Pitt. Jadi dia mungkin melihat bahwa saya koneksinya lumayan kuat di mancanegara dan makanya dia merasa bahwa dia bisa memberi saya amanah untuk menjadi staf khusus di bidang ini. Sebelum sukses menjadi aktris dengan membintangi sejumlah film yang terbilang sukses seperti Surga yang Tak Dirindukan, 5 cm, Raline terlahir dari keluarga yang tajir. Ayahnya Rahmat Shah bukan saja dikenal sebagai pengusaha sukses, bahkan pernah menduduki jabatan penting di tanah air. Lantas benarkah Raline ingin mengikuti jejak ayahnya dan meninggalkan dunia seni peran? Tapi yang pasti semua kerjaan saya sebagai pegiat seni, sebagai model, influencer akan terus berjalan, tapi mungkin kapasitasnya beda. Setelah resmi dilantik menjadi staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital bidang kemitraan global dan edukasi digital, gaji Raline Shah disebut akan setara dengan pejabat eselon 4 ED. Jika merujuk pada kenaikan gaji PNS 2025 berdasarkan Perpres nomor 10 tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil, maka kisaran gaji PNS golongan 4 ED sekitar Rp3.880.400 sampai Rp6.373.200. Selain gaji pokok, Raline juga berhak mendapat tunjangan kinerja atau tukin yang diberikan setiap bulan.
Besaran tukin yang akan diterima Ralin masuk dalam kelas jabatan 16 dengan besar sekitar Rp27.577.500. Dua peran ini saya sangat senang dan saya yakin saya bisa menjalankan dengan baik. Jadi saya ambil dengan besar hati dan juga jam kerja saya juga sudah ditentukan dengan jelas. Makanya saya bisa mengambil jabatan ini dan menerimanya dengan positif. Pemirsa, pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe tengah berbahagia lantaran baru dianugerahi anak lagi. Kehadiran sang buah hati yang lahir pada 2 Desember 2024 lalu itu melengkapi dan menambah kebahagiaan dan semarak di keluarga mereka. Setelah sempat menyembunyikan dan merahasiakan wajah dan nama sang bayi, artis yang akrab disapa Jedar itu akhirnya Senin kemarin mempublikasikan wajah anak ketiganya yang berjenis kelamin perempuan di akun pribadi Instagramnya. Wajah cantik sang bayi pun mulai menghiasi laman pribadi Jedar. Dalam unggahannya di akun @inijedar, Jedar menuliskan caption usia sang bayi. 40 hari sudah kami bersamanya. Hagia, anak perempuan kami, doain ya semoga Hagia selalu sehat, bahagia, dan jadi anak baik budi pekerti dan perbuatannya. Salam kenal semua, tulis Jedar. Wajah bulenya sang bayi terlihat jelas. Bahkan tatapan matanya dan senyumannya mencuri perhatian netizen. Jedar juga meminta doa kepada netizen supaya Hagia selalu sehat, bahagia, dan menjadi anak baik budi pekerti dan perbuatannya. Kehadiran Hagia ini menjadi pelengkap keluarga Jedar dan Vincent Verhaeghe setelah sebelumnya Jedar dikaruniai 2 anak laki-laki yakni El Barak dan juga Don Verhaeghe. Sementara dalam video lainnya, Jedar juga membagikan saat dirinya menemani sang bayi di tempat tidur. Bukannya tidur saat ditemani Jedar, bayi mungil itu justru terus ngoceh membuat Jedar keberisikan hingga membuat Jedar nggak bisa tidur dan menutup telinganya dengan bantal. Sekarang Tuhan kasih anak perempuan itu rasanya bahagia banget karena bisa ngerasain kayak ada best friend gitu, kayak she will be my future best friend. Nanti kita bakal banyak melakukan hal-hal yang girly berdua gitu. Tapi abang-abangnya akan tahu itu menjadi princess papanya. Sementara itu di lain peristiwa, artis Feby Rastanti kembali mencuri perhatian netizen saat membagikan potret dirinya mengenakan seragam bayangkari berwarna pink di akun Instagram pribadinya. Terbaru, Feby unggah beberapa foto saat berkegiatan sebagai istri polisi baru-baru ini. Ya, sebagai ibu bayangkari, istri dari Inspektur 1 Derajat Jumantara, Feby kerap mendampingi suaminya dalam berbagai kegiatan bayangkari, kendati aktivitasnya di dunia hiburan cukup padat. Penampilan Feby yang anggun dan cantik berhasil mencuri perhatian warganet. Support kita memang kan sudah berhubungan udah dari 3,5 tahun yang lalu, jadi udah tahu pekerjaan masing-masing, jadi memang sudah support. Dalam unggahannya, artis berusia 28 tahun itu tampak berpose bersama rekan-rekan sesama ibu bayangkari dan suami mereka masing-masing. Feby terlihat akrab, keempatnya juga tampak memamerkan gaya kompaknya dengan membuat simbol tangan yang sama. Feby Rastanti resmi dinikahi Derajat Jumantara pada 9 November 2024 lalu. Perjalanan cinta mereka yang sempat dirahasiakan pun cukup menarik perhatian. Pasalnya, luput dari perhatian publik, Feby tiba-tiba mengumumkan bahwa dirinya telah bertunangan dengan Derajat Jumantara pada Oktober 2024 lalu. Atas benarkah setelah dinikahi Derajat Jumantara yang berprofesi sebagai polisi, Feby memilih berhenti dari dunia akting yang membesarkan namanya? Aman, pokoknya semuanya disesuaikan dengan peran dan situasi yang baru juga.